Sebentar, cek. Apakah sudah kelihatan anakku semua? Sudah, Miss. Oke, tinggal share ya. Tinggal share sebentar. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah. Sudah mulai kelihatan? Sudah, Miss. Ya, sabar. Cek lagi, apakah mulai kelihatan? Sudah, Dek? Anak-anakku semua udah kelihatan? Sudah, Miss. Oke, alhamdulillah kalau sudah kelihatan. Oke, anak-anakku semua, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk pelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita akan belajar volume prisma segitiga dan 5 segi 4. Mohon maaf ya. Yang pertama, kita langsung ke volume prisma segitiga. Diberikan contoh soal seperti ini, ada gambar prisma segitiga ini. Minta tolong mikrofonnya yang lain di off-kan dulu ya, mikrofonnya semuanya. Silakan mikrofonnya dinonkan semua, dimatikan semua, supaya untuk hari ini pembelajarannya, sebenarnya materinya cuma sedikit kan, cuma prisma segitiga sama 5 segi 4. Tapi butuh ketelitian, makanya silakan yang mikrofonnya masih nyala di off-kan dulu sebentar ya. Oke, contoh pertama dulu, volume prisma segitiga. Diberikan sebuah gambar seperti ini gambarnya, bangun prisma segitiga. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah volume prisma segitiga di samping? Maka langkah yang harus kita lakukan, kita tulis dulu, volume prisma segitiga, rumusnya adalah luas alas kali tinggi prisma. Luas alas, berarti kita harus menghitung dulu, alasnya berapa ini luasnya, baru nanti dikalikan dengan tinggi prisma. Kalau kita lihat anak-anakku semua, dari gambar ini, yang dinamakan alas, itu adalah yang berbentuk segitiga ini. Alasnya berbentuk segitiga. Atas atau sebagai tutup ini juga bentuknya segitiga. Berarti kalau disuruh menghitung luas alas, berarti kita menghitung dulu luas segitiga. Dikalikan tinggi prisma adalah ini, 22. Berarti kita menghitung satu-satu dulu ya. Yang luas alas. Luas alas berarti luas dari segitiga. Luas dari segitiga, rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2, atau juga ada yang nyebutnya setengah kali alas kali tinggi. Penulisannya boleh setengah kali alas kali tinggi, boleh seperti yang ditulis Miss W, alas kali tinggi bagi 2. Itu ya, jadi boleh. Kemudian kita masukkan angkanya. Luas alas, yang pertama alas kali tinggi. Kalau kita lihat gambar ini nak, alasnya berarti alas dari segitiga ya, berarti fokus kita pada bangunnya berbentuk segitiga. Alasnya adalah 10, ukurannya 10 cm, kemudian tingginya adalah 12. Berarti kita tulis dulu alasnya 10, tingginya 12, kemudian dibagi dengan 2. Kita bisa mengerjakannya dengan sistem coret. Yang dicoret boleh angka 10-nya dengan angka 2, boleh angka 12 dengan angka 2. Bebas ya kalian kalau mau nyoret yang mana. Yang penting kalau nyoret satu, nyoret yang atas berarti nyoret yang bawah gitu ya. Sekarang kalau Miss Wi coret yang 12 dulu. 12 dibagi 2.
12 dibagi 2 itu hasilnya, ada yang tahu coba? 12 dibagi 2 berapa? 6. 6, pinter. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Bentar ya, Kak nerima dulu. Oke, 12 kita bagi 2 hasilnya 6. Kemudian yang bawah 2 juga kita coret. 2 dibagi 2 hasilnya berapa? Berapa nak? 2 dibagi 2? 2 dibagi 2 berapa hasilnya? 1. 1, pinter. Berarti setelah kita coret hasilnya ini, yang 12 dibagi 2 hasilnya 6, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Kemudian akan tersisa 6 kali 10. 6 kali 10 hasilnya berapa? Atau boleh ditulis ya, ini 10 kali 6 sama aja. 6 kali 10 atau 10 kali 6. Berapakah hasilnya 10 kali 6? 60. Berapa? 6 kali 10. 60. Pinter. Berarti kita sudah menemukan satu, yaitu luas alasnya. Alas yang berbentuk segitiga ini dengan ukuran segini, itu luas alasnya sudah ketemu 60. Padahal kalau kita mau nyari volume prisma segitiga, syaratnya kita harus tahu luas alas dikali tinggi prisma. Luas alasnya sudah tahu 60, tinggi prismanya sudah ada 22, tinggal kita masukkan ke dalam rumus berikutnya. Volume prisma segitiga, rumusnya adalah luas alas kali T, tingginya. Luas alasnya sudah tahu 60, tingginya 22. Yuk anak-anakku semua minta tolong dihitung sebelum kita bacakan hasilnya. Tolong anak-anak juga ngitung yuk. Silakan diorek-orek di situ di kertasnya sendiri-sendiri. 60 dikali 22 hasilnya berapa? Nanti kita cek bersama. Ya siapa tahu Miss Iwi yang kurang teliti jadinya salah kan gitu. Silakan dihitung anakku semua. 60 dikali 22 hasilnya berapa? Yang sudah ketemu bisa disebutkan jawabannya. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Berapa hasilnya? 1320. 1320. Kalau misi berapa ya? Kita cek bersama-sama. Misi Wik juga 1320. Dari hasil perhitungan kita sudah selesai, tinggal diberi kesimpulan. Jadi volume prisma segitiga yaitu atau boleh diganti dengan jadi volume prisma segitiga adalah 1320 cm kubik. Ingat ya, kalau volume satuannya kubik, kalau luas satuannya persegi. Jadi misalkan luas segitiga berarti berapa, kemudian sentimeter persegi. Kalau volume sentimeter kubik, seperti itu. Untuk contoh dari volume prisma segitiga, apakah sudah paham anak-anakku semua? Paham, Miss. Oke, alhamdulillah. Berikutnya, kalau untuk volume prisma ini ya, volume prisma segitiga kan luas alas kali tinggi itu karena rumus dari volume memang luas alas kali tinggi ya. Nanti menyesuaikan bangunnya. Lah yang kedua ini adalah volume 5 segi 4. Tapi sebelum ke contoh soal, kita ke cara menemukan dulu ya. Cara menemukan volume 5 segi 4. Jadi ke caranya dulu. Yang pertama, ada sebuah gambar balok posisi berdiri.
Kemudian ada gambar, kalau satunya balok, satunya adalah 5 segi 4. Balok dan 5 segi 4 ini ukurannya sama ya, maksudnya tinggi, ukuran tingginya sama. Kalau misalkan baloknya tingginya 5 ya, limasnya tingginya juga 5, ukurannya sama. Kemudian alas balok juga sama dengan alas limas. Kalau alas baloknya misalkan ukurannya 3 kali 4, berarti limas juga 3 kali 4. Di sini digambarkan balok dan limas mempunyai tinggi yang sama, mempunyai alas yang ukurannya juga sama. Dari sini kita mau, kan kalau rumus balok kita sudah tahu ya, luas alas kali tinggi. Sekarang luas, kalau volume limasnya kita kan belum tahu. Kalau volume balok kita sudah tahu. Kalau volume limas kita belum tahu, maka kita perlu belajar ini dulu supaya kita bisa tahu kenapa kita bisa mendapatkan rumus dari volume limas tersebut. Limas ini posisinya kita balik dulu. Kita buka. Nah, setelah limasnya kita buka, berarti ini ukurannya masih sama ya, alasnya ukurannya sama, tingginya juga ukurannya sama. Setelah itu, ini kalian tolong anggap di dalam limas ini diisi sama pasir, misalkan pasir atau air. Kemudian pasirnya kita tuang ke bangun balok. Kita tuang 1 kali. Kita tuang lagi. Kita tuang lagi. Oke, dari sini sampai balok ini penuh. Tadi berapa kali nuang anak-anakku semua? 3. 3 kali nuang. Artinya apa? Artinya ketika punya pasir atau punya air dalam 5 segi 4, di mana ukurannya sama dengan ukuran balok, butuh 3 kali air penuh dari limas untuk bisa masuk ke balok dengan ukuran yang sama. Artinya dari sini kalian bisa paham nggak? Dari gambar ini kira-kira dengan tinggi yang sama, dengan alas yang sama, berarti ukuran balok sama ukuran 5 segi 4 isinya lebih banyak yang mana? Isinya. Kira-kira lebih banyak yang mana? Yang balok, Miss. Yang balok. Kenapa kok banyak balok? Ya tadi kita buktikan dengan ketika kita nuang pasir atau diistilahkan air juga boleh ya. Kita menuangkan sesuatu dari 5 segi 4 ternyata butuh 3 kali limas untuk bisa memenuhi yang ada di balok. Nah, dari sini kita dapat. Selesai ya berarti nuangnya. Kemudian volume balok sama dengan 3 kali volume limas. Tadi kan saat menuang untuk memenuhi 1 balok kita butuh 3 kali volume limas. 3 kali ngisi dari limas. Berarti volume baloknya sama dengan 3 kali volume limas. Kalau kita balik, kalau tadi volume balok 3 kali volume limas, sekarang kalau volume limas berarti volume balok dibagi 3. Volume limas berarti volume balok dibagi 3 atau sepertiga dari volume balok. Kemudian kesimpulannya volume 5 segi 4 berarti sepertiga luas alas kali tinggi. Ya, maaf. Sepertiga luas alas kali tinggi. Dapatnya kita sudah tahu bersama ya, karena dimulai dari kita tahu rumus volume balok luas alas kali tinggi. Kemudian kita membuat percobaan sederhana ini tadi bahwa volume balok ternyata 3 kali volume limas.
Jadinya volume limas itu 1/3 dari volume balok. Atau volume limas bisa kita tulis 1/3 kali luas alas kali tinggi. Dari sini anak-anakku semua, cara menemukan volume limas segi 4, apakah sudah paham? Paham. Oke, Paham. berarti dari sini kita bisa tahu ya, dengan ukuran yang sama, ukuran tinggi dan ukuran alas yang sama, berarti volume balok sama volume limas lebih besar yang mana? Balok. Balok, pinter. Balok. Selanjutnya, setelah kita belajar cara menemukan volume limas segi 4, selanjutnya adalah ke contoh soal volume limas segi 4. Volume limas segi 4. Diberikan sebuah gambar limas segi 4 dengan ukuran seperti ini. Kemudian, berapakah volume limas segi 4 tersebut? Oke anakku semua, sebelum kita lanjut, di sini sambil lihat gambar yang ada di slide ini, Misi tanya dulu. Kalau dari sini kita bisa melihat ya nak, alasnya berbentuk persegi atau segi 4 dengan ukuran 32 kali 18. Dari sini kita bisa dapat tinggi dari limas. Tinggi dari limas berapa, Nduk? Atau Mas yang ada di situ? Ada yang bisa melihat? Tinggi limasnya berapa itu? 42. 42. Berarti dari gambar ini kita sudah paham ya, alasnya berbentuk segi 4 dengan ukuran 32 cm sama 18 cm. Kemudian kita juga sudah melihat di gambar tingginya limas adalah 42 cm. Berarti kita langsung ke penyelesaian. Volume limas segi 4. Masih ingat enggak tadi di depan? Volume limas segi 4 rumusnya apa tadi? 1/3 kali luas alas kali tinggi. Berarti anak-anakku semua, kita masukkan lagi 1/3 kali luas alas. Berarti luas alas itu bawah ini. Berarti 32 dikali 18. Luas alas 32 dikali 18. Tingginya 42. Sampai di sini. Ada yang bingung napa mboten? Dapat angka-angka 32, 18 sama 42 itu bingung napa mboten? Bingung mboten, Nak? Boten, Miss. Boten, berarti sudah paham ya. Dapatnya angka-angka itu sudah tahu. Sekarang kita kerjakan dengan sistem coret karena ada yang bisa dicoret. Berarti kita coret angka 3. 3 dibagi 3 hasilnya berapa anak-anakku? 1. 1. 3 dibagi 3, 1. Kemudian di sini ada angka 32 dibagi 3 bisa enggak? 32 dibagi 3? Enggak bisa. Enggak bisa. Berarti sebelahnya 18 dibagi 3 bisa apa enggak? Bisa. Bisa. Berarti di sini anakku semua kita bisa nyorek dengan yang 18. 42 ini juga bisa dibagi dengan 3 ya. Jadi nanti kalian bisa nyorek yang sini 3. Dengan yang 18 juga boleh, dengan yang 42 juga boleh. Tapi di sini Miss Iwi nyoreknya dengan angka 18. Angka 18 kita corek, berarti kita bagi dengan 3. 18 dibagi 3, hasilnya berapa anak-anakku? 6. Kita tulis hasilnya 6. Kemudian berarti kan ini sudah habis ya 1/1. Kali 32, kita masukkan dulu angkanya. 1 kali 32 kali 6 kali 42. Masih ada banyak rentetan. Kita kerjakan satu-satu. 1 kali 32 dulu kita kerjakan. 1 kali 32 berapa, Nak?
32. Bilangan 1 kalau dikalikan dengan bilangan yang lain ya hasilnya sama dengan bilangan yang lain itu. Berarti di sini ya 32 hasilnya, kemudian dikali 6 kali 42. Kita hitung yang depan dulu, 32 kali 6. Minta tolong diorek-orek di kertasnya sendiri-sendiri. 32 dikali 6 hasilnya berapa, Nak? 32 dikali 6. 128. Silakan dihitung dulu, Nak. 32 Sudah, Miss. kali 6. Ada yang sudah ketemu? Aku. Berapa hasilnya, Nak? 192. 192. Kita cek apakah misi juga 192. Oke, sama. 192 dikali 42. Sekarang dihitung lagi, Nak. Diorek-oreknya di situ. 192 kali 42. Hasilnya berapa? Sudah, Miss. Sudah ketemu belum? Sudah, Miss. Oke, Mbak Tifa sudah menemukan 192 dikali 42. Berapakah Mbak Tifa? 8.064. Oke, kita coba ya. Apakah jawabannya misi sama dengan jawaban kalian? 8.064. Berarti sama ya. Kalau sudah ketemu hasilnya, kemudian kita beri kesimpulan. Jadi, volume 5 segi 4 yaitu 8.064 cm kubik. Ingat ya, Nak, satuannya kubik, sentimeter kubik. Kalau desimeter ya desimeter kubik gitu. Oke, anak-anakku semua. Ini contoh cara menyelesaikan volume 5 segi 4. Apakah anak-anakku semua sudah paham? Paham, Miss. Oke, alhamdulillah. Gini, Nak, hari ini kita kan belajar 2. Masih ingat nggak belajar volume apa ya tadi yang pertama? Prisma segitiga. Prisma segitiga. Ada yang masih ingat nggak prisma segitiga tadi volumenya apa? Luas alas kali tinggi prisma. Ya kan? Kalau volume 5 segi 4 juga luas alas kali tinggi, tapi tingginya tinggi 5. Kemudian dikali lagi 1/3. Jadi bedanya di situ. Tapi sama-sama luas alas kali tinggi. Bedanya 1/3 doang, Miss. Ya, bedanya segitu. Jadi sebenarnya bangun ruang itu volumenya, rumusnya itu tadi. Luas alas kali tinggi. Tinggal mengikuti. Kalau bangun kubus kan alasnya sama tingginya kan sama semua ukurannya kalau kubus. Makanya jadinya karena ukurannya sama, itu jadi rusuk kali rusuk kali rusuk. Tapi sebenarnya itu juga bisa ditulis dengan luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk persegi kali tinggi. Tingginya kubus kan ya sama dengan sisi persegi. Gitu. Kalau misalkan balok itu juga luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk persegi panjang. Berarti harus ngitung dulu luas persegi panjang. Kalau sudah ketemu alasnya yang berbentuk persegi panjang, kemudian dikali tinggi balok. Ya udah ketemu lagi panjang kali lebar kali tinggi. Jadi anak-anakku semua, pada prinsipnya volume itu rumusnya luas alas kali tinggi. Nanti yang menentukan itu adalah bentuk alasnya dan bentuk bangunnya. Kalau di 5 segi 4 ini ada
kali sepertiga. Karena kita tahu tadi di percobaan tadi bahwa ternyata butuh 3 kali nuang 5 segi 4 untuk bisa memenuhi balok. Maka untuk volume 5 segi 4 kita kalikan dengan 1/3. Seperti itu. Oke, anak-anakku semua sudah paham? Paham, Miss. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan, Nak? Enggak ada. Oke, selanjutnya ke tugas. Ya, alhamdulillah untuk materi kita hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak semuanya bisa memahami apa yang misi sampaikan dan juga bisa mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat gitu ya. Untuk tugas hari ini, kalian kan sudah megang LK ya Nak di rumah sendiri. Nah, tugasnya adalah mengerjakan 2 soal yang ada di bundle LK itu. Dicek LK yang hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Februari, pelajaran matematika, silakan dilihat. Ada 2 soal yang misi berikan, silakan dikerjakan dengan teliti, ditulis caranya secara lengkap dan runtut, seperti contoh yang misi berikan tadi. Insya Allah rekaman ini nanti misi share di Insya Allah ya misi share di YouTube. Nanti kemudian alamat atau linknya misi share ke grup kelas gitu nggih. Ya, Miss. Oke anakku semua. Untuk hari ini itu yang bisa